Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di MJRT Racing Tunit, channel otomotif yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, kali ini saya akan berbagi informasi seputaran block cop Honda Scoopy ESP, kawan-kawan. Jadi saya akan review tuntas, akan review habis block cop Honda Scoopy ESP dengan komplit, dengan secara detail. Oke, kawan-kawan semuanya, saksikan terus videonya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menerima video ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila kawan-kawan ada yang membutuhkan, ada yang mencari-cari data-data review dari dari block cop Honda Scoopy ESP, saya akan mereviewnya sekarang secara jelas dan secara komplit. Oke kawan-kawan, saksikan terus videonya. Oke kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ini dia satu buah block cop Honda Scoopy ESP. Jadi ini keadaannya komplit kawan-kawan. Jadi masih isi ya. Kawan-kawan bisa lihat ini klepnya masih ada, klep X, klep in. Kemudian di sini camnya juga masih ada. Ini camnya, noken asnya masih terpasang. Terus spare klepnya, pelatuknya masih terpasang secara komplit. Oke, bahkan ini masih kotor gitu, belum kita cuci, nggak apa-apa, karena ini kebetulan lagi ada media untuk saya bahas. Jadi sekarang akan saya bahas, akan saya review secara detail satu persatu dari block cop Honda Scoopy ESP ini, tampak luar dan tampak dalam, isi dan luarnya, beserta lubang in dan X-nya. Pokoknya semuanya akan saya bahas, akan saya review. Jadi ini saya review bertujuan agar kawan-kawan semuanya bisa tidak bingung apabila ada kawan-kawan semuanya yang mau data-data dari block cop Scoopy ESP ini. Jadi kawan-kawan tinggal buka saja YouTube saya dan kawan-kawan tinggal tonton videonya. Oke, kita akan mulai sekarang kawan-kawan. Jadi kita akan mulai review. Ini tampak seperti ini kawan-kawan. Jadi ini lubang in X nya masih standar kawan-kawan. Oh, lihat kawan-kawan, ini masih standar. Nah, di sini kita akan buka dulu. Bagian noken asnya kita akan buka dulu. Kita akan bongkar tuntas dulu, bongkar habis, agar kita mudah untuk mereviewnya ya kawan-kawan. Kita mudah agar gampang untuk mereview. Oke. Nah, jadi untuk pertama kali membuka noken as, kawan-kawan harus membuka baut ini nih. Nah, ini baut 10 nih. Nah, ini baut ini dibuka. Baut ini dibuka dulu ya. Jangan lupa buka dulu. Kemudian baut ini, baut penahan pelatuknya dibuka dulu nih. Di sini ada dua. Pakai kunci T8. Ini dibuka. Oke, kemudian tinggal menggunakan obeng setting atau obeng min boleh. Di sini ditarik saja, ini bosnya ditarik. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini pelatuknya sudah terbuka. Pelatuknya sudah terbuka ya. Nanti kita bahas. Ini kedua buah pelatuk in X-nya sudah terbuka. Kemudian kita copot noken asnya. Jangan lupa ini karet tutup headnya dibuka dulu karena menghalangi ya. Ini. Oke. Kemudian noken asnya dibuka. Nah, ini tampak noken asnya kawan-kawan. Oke. Ini noken asnya. Oke. Nah, kemudian kita bongkar bagian klep. Kita bongkar dulu bagian klep.
Pokoknya kita bongkar dulu secara semuanya ya, secara komplit agar ini keadaannya kosong. Jadi kita mudah untuk mereviewnya. Oke, nah untuk membuka klep ini, kawan-kawan harus sediakan lap dulu nih. Ini kenapa harus sediakan lap? Karena ini akan disimpan, ditaruh di bawah ini ya, di bawah klep, agar aman ini, agar aman. Kemudian ini ditekan menggunakan kunci T14 boleh. Nah ini kunci T14, tekan di sini ya, kita tekan saja. Nah seperti itu. Ini sudah copot. Oke, nah ini sudah copot klep-klepnya. Satu lagi kita copot. Nah ini. Oke, udah copot ya. Ini. Nah. Dan klepnya bisa kita ambil. Oke. Nah, oke. Oke, kawan-kawan. Kita akan mulai review dari bagian luar dulu. Kita akan mulai review di bagian blok opnya dulu, oke? Nah, di sini yang akan saya review pertama kali, akan saya ukur lebar dari ini, lebar dari kubah. Nah ini lebar dari kubah ya, lebar kubah standar ini sudah mencakup bagian sekuis ya, bagian sekuisnya sudah kita ukur full. Jadi di sini lebarnya 50 kawan-kawan, 50 mili. Jadi lebar kubah untuk Honda Scoopy jadi full udah mencakup ke wilayah ini, sekuisnya lebarnya 50 mili kawan-kawan. Ini sama dengan diameter pistonnya ya. Kemudian kita lari ke bagian ini, ke bagian lubang in. Ini kalau bisa dilepas dulu untuk bonitnya. Nah, ini bonit penahan karbu kita lepas dulu. Nah, di sini untuk lubang innya kita ukur. Nah, untuk lubang in standar, dari motor Scoopy ini diameternya 21,8. Jadi hampir 22 mili nih kawan-kawan. Pokoknya mencakup segitulah. Jadi mendekati 22 mili kawan-kawan. Ini untuk lubang in ya. Kemudian untuk lubang X. Untuk lubang X di sini diameternya 19 mili kawan-kawan. Untuk lubang X diameternya 19 mili. Ini tampak bagian luar ya. Kita nggak ukur bagian dalam. Ini bagian luar. Karena saya review yang bagian luarnya dulu ya. Oke. Itu yang bisa kita review untuk bagian luar dari blok op ini. Nah, ini ya. Kawan-kawan bisa lihat. Pokoknya barusan sudah kita review. Kemudian sekarang kita lari ke bagian daleman. Kita mulai dari klep. Ini klep in. Nah, ini untuk klep in kita ukur diameter. Klep in dari Scoopy ini diameternya 25,6 mili kawan-kawan. 25,6 mili itu untuk klep in ya, itu ya. 25,6. Kemudian untuk klep X di sini kita ukur. Untuk klep X ukurannya 21 mili kawan-kawan. Di sini untuk klep X 21 mili. Dan panjangnya kita ukur panjang full dari daun klep sampai ke ujung belakang ya. Untuk klep in panjangnya 76,5 76,6 mili ini.
Jadi hampir 77 mili untuk klep in panjangnya. Sekarang untuk panjang klep X. Panjang klep X di sini panjangnya 76 kawan-kawan. Jadi agak pendek, lebih pendek 1 mili dari klep in ya untuk klep X. Aduh, sorry ini agak berisik nih, soalnya kita pinggir jalan nih. Oke. Selanjutnya kita akan ukur panjang dari per klepnya ya. Nah, ini per klepnya kawan-kawan. Untuk per klepnya, panjang per klepnya di sini adalah 19 mili kawan-kawan. Ini per klep bekas ya. Ini per klep bekas pakai yang original. Jadi kawan-kawan bisa ukur nanti, bisa bandingkan dengan per klep yang baru beli dari toko. Ini yang bekas pakai original. Di sini panjangnya 29 mili kawan-kawan. Oke, itu untuk per klepnya. Ya, kemudian sekarang kita ke bagian noken asnya kawan-kawan. Nah, ini noken as. Nah, noken as ini kebetulan di sini untuk bagian noken as, ini noken asnya masih standar. Ini noken asnya masih belum digimana-manain kawan-kawan. Kebetulan sekali ya. Jadi kita ukur bagian pinggang untuk bagian in. Bagian pinggang bagian in di sini 20 diameter pinggangnya itu 28,5 mili kawan-kawan. Terus bagian tingginya, bagian bubungannya di sini 32,4. Nah, itu ukurannya ya. Jadi untuk mengetahui lipnya, kawan-kawan tinggal kurangi saja tingginya dikurangi pinggangnya. Terus bagian X di sini lebar pinggangnya 28,3 nih. Lebih kecil sedikit dari klep dari bagian in ya. Kemudian untuk tingginya di sini 32,3 kawan-kawan. Ini untuk tingginya. Oke, nah ini tampak noken asnya seperti itu. Oke, lanjut kita ke pelatuk. Nah, untuk pelatuk atau rocker arm ini, jadi ini rocker arm untuk Scoopy ESP itu mengadopsi tipe rollernya yang kecil ini. Lahar bearing pelatuknya ini tipe kecil ini. Ini diameter bearingnya berapa ini? Ini diameter bearingnya 13 mili ini. Kecil sekali. Nah, ini bisa diuntungkan seperti ini. Ini sangat menguntungkan sekali memiliki bearing pelatuk kecil ini. Jadi nanti kalau misalkan kita akan merubah noken asnya itu bisa gemuk noken asnya kawan-kawan. Jadi bisa lebar dari pinggangnya bisa gede gitu. Jadi bentuk profilnya nanti bisa gemuk dan itu akan menguntungkan sekali untuk settingan atas. Oke kawan-kawan semuanya, mungkin itu yang dapat kita review ini sebelum kita porting polish nih, dan bahkan sebelum kita bubut noken asnya. Jadi kebetulan ada bahan, kebetulan ada media, kita di sini review dulu. Dan mudah-mudahan video review saya ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Oke kawan-kawan semuanya, mungkin itu yang bisa saya review untuk data komplit dari isi dan tampak luar dari Blockop Scoopy ESP ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.